Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kembali lagi kepada renungan harian kita. Bersyukur kita bisa menjalani hari-hari ini dengan baik. Pada saat ini kita akan merenungkan satu tema, Malam Kudus, Allah lahir di tengah manusia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan Tuhan. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, akal pikiran kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Engkau yang menguasainya, sehingga kami dapat mengerti firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nats Alkitab yang akan menjadi perenungan bagi kita hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seorang anak sedang duduk di sebuah kamar yang sederhana. Di sampingnya tergeletak sebuah foto keluarga yang sudah usang, yang sudah lama. Foto yang sudah mulai pudar warnanya. Setiap Natal tiba, ia selalu merasakan kehampaan yang sama. Ia merindukan papanya yang sudah lama tiada. Dan karena itu, dia merasa bahwa ada satu bagian dari hatinya yang tidak pernah terisi penuh. Ia sering bertanya di dalam hatinya, Tuhan, kalau Engkau sungguh ada, mengapa aku merasakan ini sendirian? Mengapa hidup terasa begitu sunyi? Dan malam itu dari balik jendela kecilnya ia memandangi langit. Tidak ada bintang terang, tidak ada suara sukacita. Yang ada hanyalah keheningan. Ia pun bergumam di dalam hatinya, apakah Tuhan tahu rasanya kesepian seperti ini? Apakah Tuhan peduli dengan manusia yang sekecil aku? Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam situasi yang berbeda, mungkin kita juga pernah merasakan hal yang demikian. Kita merasa kosong, kita merasa hampa, dan dunia ini terasa sepi. Padahal ada banyak orang di sekeliling kita. Tekanan hidup yang berat seringkali membuat kita merasa Tuhan tidak ada untuk kita. Maka hari ini, saya ingin katakan bahwa malam sunyi di malam Natal adalah tanda bahwa Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Malam Natal yang biasanya kita rayakan hendak menyatakan bahwa Yesus pernah lahir ke dunia. Malam yang paling sunyi bagi manusia menjadi tempat Allah hadir. Injil Yohanes ditulis bukan hanya untuk menceritakan kehidupan Yesus, tetapi untuk menunjukkan identitas Yesus yang sejati. Yesus adalah Sang Firman yang dari kekekalan ada bersama dengan Allah. Yohanes tidak memulai kisah Yesus seperti Matius atau Lukas yang berbicara tentang kelahirannya secara fisik. Yohanes justru membawa pembaca masuk ke dalam teologi dan menyatakan bahwa Yesus adalah firman yang kekal, yang kemudian menjadi manusia. Di sini dikatakan firman jadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam dalam bahasa asli sebenarnya menyatakan berkemah, artinya tinggal menetap. Ini mengingatkan kita pada kemah suci di dalam perjanjian lama, yaitu tanda kehadiran Allah. Ketika umat pada saat itu ingin merasakan kehadiran Allah, maka mereka ada di kemah suci. Kemah adalah tanda bahwa Allah ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan ini adalah petunjuk tempat, yaitu di antara kita. Dan di sini menunjukkan kata tempat di antara kita, ini bukanlah makna harfiah, melainkan hendak menyatakan bahwa Ia tinggal di dalam kita. Artinya Bapak Ibu, apapun yang sedang kita alami saat ini, Tuhan pastinya tahu. Ia pernah jadi manusia dan berdiam diri di dalam kita. Tentu Ia mengetahui segala kondisi kita. Maka dengan ini Natal berarti hendak menyatakan yang pertama, Allah tidak tinggal jauh di surga, Ia datang, menetap, dan hadir dekat dengan kita. Bahkan Ia berdiam diri di dalam kita. Yang kedua, Allah masuk ke dalam realitas manusia yang penuh kekacauan. Yesus tidak lahir di istana yang megah, Ia lahir di palungan,
tempat ternak. Ia memilih tempat yang sederhana ini menunjukkan bahwa kemuliaan Allah tampil dalam kesederhanaan. Yohanes berkata, "Kami telah melihat kemuliaannya." Tetapi kemuliaan itu bukan kilauan cahaya atau gemuruh langit, melainkan kemuliaan itu tampak di dalam kesederhanaan. Tampak di dalam kelemah lembutan Yesus dan tampak di dalam kerendahan hati Yesus. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap bagi Tuhan untuk menghampiri manusia. Tidak ada hidup yang terlalu berantakan bagi Tuhan untuk Ia masuk. Dan tidak ada manusia yang terlalu kecil bagi Tuhan untuk dikasihinya. Tuhan mengerti kesepian, pergumulan kita. Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Tuhan mengerti tangis kita karena Yesus pun pernah menangis. Ia pernah ditolak. Ia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Ia pernah merasakan yang namanya kesepian. Jadi ketika kita berkata, "Tuhan, aku lelah," Ia akan menjawab bahwa Ia pun pernah ada di dalam posisi itu. Dan Ia mengerti kondisi kita. Biarlah momen Natal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ada di kamar kita yang paling gelap, di air mata kita yang jatuh tanpa suara. Karena Ia tinggal di antara kita. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Kemuliaan-Mu dan seluruh yang Engkau miliki selalu ada bersama-sama dengan kami. Maka ketika kami merasakan hal yang lelah, letih, lesu, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.